Baik, dalam konten sekarang ini kita akan share ya. Tetapi ini sebetulnya bukan tutorial, tapi kita ngeplok saja ya. Siapa tahu dalam konten ini sedikit ada manfaat. Contohnya ya untuk pemasangan AC 2PK, kapasitas 2PK inverter. Ini pas kebetulan merek Daikin ya. Siapa tahu dari vlog ini ya, yang tadinya tidak tahu ukuran contohnya ukuran pipa itu, pipa instalasinya berukuran berapa jadi tahu gitu ya. Yang sengaja sedang mencari gitu ya ukuran pipa, ternyata menemukan konten vlog kami ini, ternyata akhirnya bisa jadi tahu gitu ya. Lalu untuk proses kelistrikannya ya, yang pas kebetulan kalau untuk merek Daikin ini kan rata-rata power supply-nya itu kan di outdoor unit gitu ya. Nah terus sekarang tuh contohnya power supply yang sudah ada tersedia itu, apalagi habis bongkar pasang gitu ya, dengan AC yang lama gitu ya, powernya itu ada di indoor. Nah bagaimana caranya untuk supaya tidak begitu banyak mempergunakan kabel, tetapi power supply tersebut bisa terkonek di bagian outdoor. Tetapi tetap contohnya induk power supply-nya tetap ada di indoor unit gitu ya. Oke, kita mulai seperti ini proses pekerjaannya ya. Nah, pas kebetulan di sini AC dia punya yang lamanya juga sudah kami bongkar ya, indoor unitnya nih. Ini masih disegel untuk AC 2PK-nya, kapasitas 2PK ya, inverter merek Daikin ya. Serinya sudah terlihat baik di indoor maupun di outdoor unit ya, seperti itu seri untuk AC kapasitas 2PK gitu ya. Nah, ini adalah lokasi untuk pemasangannya ya, yang kebetulan dia punya indoornya sudah kami lepas, dan tentu proses pemipaan atau instalasinya pun diganti ya, yang baru dengan yang baru. Ini instalasi AC yang lama kapasitas 1PK kita ganti dengan kapasitas 2PK ya. Lagi pula kalau toh ternyata AC baru, usahakan ya semuanya baru gitu kan. Nah seperti ini ya, pas kebetulan emang kita masuk ke dalam plafon, dia punya instalasinya yang nantinya akan tembus ke luar daerah sini. Jadi mau tidak mau untuk mendapatkan jalan, dia punya pipa banyak, ada beberapa titik plafon yang harus kita bolongin. Nah ini dia ya pipanya. Untuk kapasitas inverter 2PK itu ukuran pipanya 1/4,5 ya. Tapi kalau untuk yang 1,5 masih mempergunakan 1/438. Tapi untuk 2PK 1/4,5 ya. Nah ini udah mulai proses memasukkan dia punya instalasi, pipa instalasi tembus ke sini lalu belok ke bagian ruangan keluarga ya. Nah tembus di sini. Jadi istilah kata posisi pemipaan ini menyamping ya. Bobokannya itu datang pipanya tuh wajib dari sebelah kiri. Nanti kita menyambungkan ke indoor unitnya itu ada di balik dia punya indoor unit, letaknya di bawah indoor unit. Nah ini adalah proses flaringan ya, memekarkan ujung dia punya pipa. Nah di sini ada di bracketnya tuh ada ukuran, ada batas ya. Ini untuk yang ukuran setengah ini 1/4-nya. Jadi kita ambil lurus ke bracket itu sudah dipastikan tepat nantinya ya. Ini di bracketnya sudah tertera, ini batas untuk setengah sama 3/4, 1/4 ya. Sorry 3/4. Ukuran pipa 1/4 sama setengah. Oke, ini tampilan dia punya dia indoor yang sudah kami flaring, pipanya sudah kami connect, hanya tinggal merapihkan. Nah untuk merapihkan di bagian pipa ini kan kalau langsung ductip itu kan terlalu gede ya, agak sulit untuk melilit dia punya pipanya. Biasanya kami pindahkan dulu ke potongan pipa 1/4 ya. Nah seperti ini. Jadi ductip lamp ini kita lilit ulang di pipa tersebut secukupnya ya. Nah seperti ini. Ini untuk mempermudah kita merapatkan atau melilit bagian sambungan di balik indoor tersebut ya. Nah ini adalah hasilnya yang sudah kami rapihkan dia punya sambungannya ya. Nah seperti ini. Dan pas kebetulan ini emang power supply-nya itu kan ada di indoor unit, sementara untuk AC Daikin ini kan harus ada di outdoor unit. Nanti di akhir video ini bagaimana cara penyambungannya nanti saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu gambarannya gitu ya. Nah ini pipa kurang lebih 10 meter ya, 10 meter 9,5 lah nanti, karena ada sisa setengah meter 50 sentian gitu ya. Jaraknya itu 9,5 meter ya. Nah ini siap kita angkat ya. Nah untuk pengangkatan kapasitas 2PK ya, kalau emang tidak memadai diangkat sendiri dengan
kemampuan tenaga sendiri, jangan dipaksakan ya. Kalau toh ternyata di lokasi itu banyak orang, lalu tangga pun banyak, dan tangga tersebut memadai untuk dibebanin AC 2 PK, alangkah baiknya jangan dikerjakan sendiri. Nah, tetapi pas kebetulan ini kami ya, di lokasi yang memadai tangganya itu ya tangga yang dibawa kami sendiri gitu ya. Walaupun ada dua statusnya di rumah ini ya, punya pemilik rumah dengan yang saya bawa, tetapi yang satu itu kan tidak memadai. Dan akhirnya kami, karena kami merasa mampu untuk memikul sendiri dia punya outdoornya untuk dinaikkan ke bracketnya, ya kami sih kerjakan sendiri gitu ya, dengan proses dipikul. Tetapi kalau toh ternyata tangga itu hanya ada satu yang memadai, lalu digotong atau dipasang lebih dari satu orang, justru itu bikin sulit. Lebih nyaman kita dengan tenaga yang memadai, tangga satu juga memadai gitu ya. Lebih nyaman proses menaikkan ke bracket itu sendirian seperti yang kami lakukan ini. Ini kami siap udah untuk menaikkan dia punya outdoor unitnya. Dengan tangga satu ya, kita pikul saja dan prosesnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lumayanlah bobotnya ya kalau untuk 2 PK. Nah, seperti ini. Sudah. Kalau sudah nempel di bracket ya, walaupun belum langsung dibaut, udah kita merasa nyaman, kita tinggal mengatur posisi dia punya baut-bautnya ya. Nah, seperti ini kelistrikannya ya, power supply itu ada di indoor unit. Di sini kita tidak perlu memakai kabel yang banyak ya, cukup kabel isi 3 seperti ini. Nanti yang kami katakan tadi ya, untuk perakitannya seperti apa bagi yang membutuhkan ya, kami share ya cara untuk mengonek dia punya kelistrikannya ketika power supply-nya ada di indoor unit. Di akhir video ini saya bikin gambaran ya. Oke, berikutnya ini adalah setelah terkonek ya, dia punya pipa instalasinya ke outdoornya. Ini kami melakukan proses pemakuman terlebih dahulu, instalasi ke indoor unit, seluruh indoor unit ya, evaporator dan instalasi kita vakum terlebih dahulu sebelum gas freonnya tersebut dibuka. Minimal ya, minimal untuk proses pemakuman 15 menit, tapi kami rata-rata lebih dari 15 menit ya. Contohnya sekarang tadi dimulai dari jam 2 kurang ya, sekarang udah jam 2 lewat 20 menit, berarti udah sekitar 25 menitan ya, hampir 30 menit lah kurang lebih, karena kami juga melakukan proses yang lainnya di indoor unit gitu ya. Oke, setelah proses pemakuman yang memenuhi standar ya, batas minimal gitu ya, kita lakukan pemberhentian telah selesai ini proses pemakuman ya. Nah, setelah ditutup dia selang manipulnya, mesin vakum dimatikan, tunggu dulu. Ini jarum manipul ini udah menunjukkan di 0 PSI, di bawah 0 PSI. Kita tunggu dulu ya, 5 menit atau bahkan bisa lebih dari 5 menit. Tunggu dulu untuk memastikan bahwa penyambungan dia punya instalasi ke unit tersebut tidak ada masalah. Karena kalau ternyata terjadi ada kebocoran, biasanya ya setelah proses pemakuman itu jarum manipulnya itu mulai naik lagi. Yang tadinya di bawah 0 mulai sedikit-sedikit naik lagi. Nah, itu tandanya ada mengalami kebocoran. Tapi alhamdulillah ya, setelah ditunggu beberapa menit dari hasil setelah proses pemakuman, jarum manipul ini masih tetap di bawah 0 ya. Tetap masih di bawah 0, minus 0 ya. Oke, setelah proses pemakuman tuntas, kita tinggal ngebuka gas freonnya. Dan mohon maaf di sini tidak ke shot untuk cara membuka gas freonnya, tetapi yang pertama dibuka gas freon itu tentu yang high phase-nya, pipa yang kecil, palep pipa yang kecil yang pertama dibuka. Setelah itu dibuka, kita penutupnya kita kuatkan lagi, lalu dibuka yang pipa besar. Itu aja ya. Oke, selanjutnya ini kami sudah mulai proses running ya. Untuk running ya, kita sudah mulai running uji ya, seperti ini ya. Bisa Anda lihat kan, pas kebetulan customer kami ini minta dibuatkan stop kontak ya. Tapi bagi teman-teman kalau untuk kedua PK lah, alangkah baiknya mempergunakan MCB ya. Pasang mempergunakan MCB, tetapi kalau toh ternyata mempergunakan stop kontak AC, usahakan stop kontak AC-nya itu merek yang berkualitas tinggi lah gitu, karena ini kapasitas 2 PK gitu ya. Oke, ini indoor unit, outdoor unit sudah kita running ya. Pas kebetulan emang suara inverter ini emang halus sekali, hampir tidak terdengar.
tandanya hidup, kita bisa dilihat dari hembusan angin. Lalu ini mulai PSI-nya sudah berjalan dengan normal ya, tekanan freonnya ya. Ya seperti itulah ya yang kami bisa sampaikan. Vlog dari pemasangan AC inverter Daikin 2PK ya, yang dimana tadinya emang AC lama ya, AC masih R22 dengan kapasitas 1 PK, sekarang diganti dengan inverter 2 PK. Ini adalah tampilan setelah lubang-lubangnya atau yang plafon-plafon yang dirusak, temboknya yang dirusak sudah kami rapihkan kembali, dan hasilnya seperti ini gitu ya. Ya tentu dalam proses perapihan bolongan ya, dalam kondisi AC-nya itu harus posisi off dulu lah, jangan dalam posisi mati, dalam posisi hidup ya. Nah sekarang setelah semua rapi, setelah dicat kembali, bolong-bolongan telah ditempel semua, setelah rapi semua kita bisa tes lagi ya. Nah ini kami lagi melakukan uji setelah semua rapi gitu ya. Pengecetan, penempelan yang bolong-bolong baik di area outdoor maupun di indoor, yang bekas lewat pipa gitu ya, sudah kita rapihkan kembali baik di indoor maupun di area outdoor gitu ya. Nah ini area outdoornya juga alhamdulillah ya, plafonnya sudah kita rapihkan kembali. Seperti ini ya, tampilan bagian luarnya gitu ya. Alhamdulillah sudah tuntas sudah ya. Ini ada petunjuk ya, kertas dari pihak pabrik, kita lepas saja lah. Oke ya, seperti itu saja vlog dari kami pemasangan AC 2PK yang instalasinya lumayan rumit, masuk ke plafon, tetapi semua juga bisa teratasi gitu ya. Semoga teman-teman juga yang mengerjakan pemasangan AC bukan back to back, yang istilahnya satu dinding dipasang di indoor langsung nyemplung nembus keluar back to back. Dengan proses seperti kami ini diberikan kelancaran, walaupun kelihatan sulit tapi insya Allah semua bisa teratasi gitu ya. Yang penting kita tahu celahnya, kita tahu caranya, semua masalah bisa teratasi ya. Ini adalah kita lihat ke bagian indoor, kita matikan saja karena proses ini sudah kita anggap tuntas. Seperti ini tampilannya. Oke, kita matikan saja ya. Semua kondisinya, dinding semua sudah kembali ke semula, sudah dirapihkan bekas bobokan-bobokan baik di dinding maupun di plafonnya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak video konten kami, baik tutorial maupun vlog ya. Jika ada manfaatnya ya alhamdulillah, kalau tak ada manfaatnya anggap saja sebagai hiburan. Oke, ini adalah gambaran kelistrikannya. Seperti inilah ya penyambungannya untuk power supply, yang pas kebetulan power supply-nya sudah tersedia di area outdoor, di area indoor unit ya. Bisa Anda perhatikan di terminal outdoor unit ini ya. Di situ ada angka 1, 2 dan 3 ya. Sementara 1 dan L itu adalah emang untuk listrik. 2 dan N ini adalah untuk netralnya. Perlu diketahui antara terminal 1 dengan L ini dari pihak pabrik juga itu sudah terkonek ya. Lalu nomor 2 pun ke jalur N itu pun sudah terkonek dari bawaan AC itu sendiri. Jadi kita hanya butuh seperti ini. Nah untuk penyambungannya ya bisa ada 2 alternatif ya. Bisa yang kami beri tanda bulatan merah ini ya. Bisa di bawah unit indoornya ya, di dalam bersamaan dengan perapihan penyambungan pipa, bisa di area situ, atau bisa juga sekaligus di terminal indoor itu sendiri untuk penyambungan penghubung antara indoor dan outdoor, sekaligus sebagai power supply listrik dan netralnya. Tetapi biasanya ya, kalau kita sambung di terminal, dia punya sambungannya itu di terminal, dia punya indoor, di situ nanti terjadi terlalu banyak penumpukan kabel. Ya, makanya kalau kami sendiri ya selalu melakukan penyambungannya itu di area bawah indoor, di dekat sekaligus tempat penyambungan dia punya nepel
indoor ke instalasi. Jadi akan rapi hasilnya penyambungan tersebutnya. Perlu diketahui penyambungan seperti ini tidak melanggar ya. Kalau kami sendiri ini tidak, bagi kami sendiri ini tidak melanggar dari SOP pihak pabrik ya. Di sini kami hanya sedikit merubah dia punya instalasi, sementara bagian di terminal dan baik di indoor maupun di outdoor, soket-soketnya itu sedikit pun tidak ada yang diubah, tetap standar dari pihak pabrik. Hanya sistem kerjanya di luar unit itu adalah kekreatifan kita gitu ya. Oke, jadi sudah jelas ini tidak melanggar SOP ya. Ground tetap ada di indoor unit, sementara ke outdoor unit bisa kita carikan sendiri kalau mau dengan kabel tersendiri di bagian outdoor. Tetapi dengan ada terhubungnya dia punya pipa instalasi antara outdoor dengan indoor, itu saya rasa ground sudah melalui pipa tersebut. Terima kasih. Semoga apa yang kami share ini sedikitnya ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam INNJS.